Disambut bak rockstar di Dagestan, Putin berfoto dengan membawa Al-Quran. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima sambutan bagaikan bintang rock di wilayah Dagestan, Rusia. Itu sebagai upaya pemimpin berusia 70 tahun itu untuk meningkatkan popularitasnya beberapa hari setelah menumpas pemberontakan bersenjata. Kremlin menyatakan Putin menyapa pendukung yang memujanya di Derben, membuktikan bahwa dia memiliki dukungan yang luar biasa. Dia juga mencium banyak para pendukungnya. Selain itu, Putin sendiri berfoto dengan Al-Quran di Derben. Ini adalah respon yang jelas bagi umat Islam di dalam dan di luar Rusia setelah kemarin seorang pria membakar kitab suci di dekat masjid utama di Stockholm. Pertanyaan tersebut memiliki signifikansi geopolitik mengingat Swedia untuk masuk ke NATO membutuhkan persetujuan dari Turki dan Hungaria. Moskow bersikeras bahwa pemerintahan panjang Putin belum melemah setelah tentara bayaran Wagner hampir mencapai Moskow dan merebut fasilitas militer di Rusia Selatan. Kremlin belum menyebut nama kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, sejak pemberontakan dihentikan. Putin jarang terlihat bertemu dengan penduduk Rusia, terutama sejak pandemi virus corona yang membuatnya mematuhi aturan isolasi yang ketat dengan beberapa pembatasan tersebut masih berlaku. Namun secara khusus, Putin melakukan kunjungan ke Derben. Di Derben ada demonstrasi dukungan dan kebahagiaan yang luar biasa dari penduduk setempat, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dia mengatakan Putin tidak bisa menolak untuk menyapa orang banyak, dikelilingi oleh pria berjas dan seorang juru kamera. Pemimpin Rusia itu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan orang-orang. Kemudian dengan melepas jaketnya, dia melambaikan tangan dan memberikan ciuman kepada banyak orang sebelum masuk ke dalam mobil. Data yang kami miliki menunjukkan dukungan yang kuat mendominasi bagi presiden dan operasi militer khusus, kata Peskov, menggunakan istilah resmi Moskow untuk konflik di Ukraina. Putin bersikeras bahwa para pemberontak tidak menggalang dukungan selama pemberontakan mereka. Dia awalnya mengutuk para pejuang Wagner yang memberontak sebagai pengkhianat, menjanjikan hukuman berat, tetapi setelah pemberontakan dihentikan, Putin mengizinkan para pejuang untuk kembali ke rumah mereka, bergabung dengan tentara reguler atau pergi ke pengasingan di Belarusia. Saya tidak meragukan reaksi di Dagestan di seluruh negeri, kata Putin saat bertemu dengan Sergei Melikov, kepala wilayah Kaukasus. Menurut kutipan pertemuan yang ditayangkan di televisi Rusia, Putin membalas Melikov yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di Dagestan yang tidak mendukung keputusan yang dibuat oleh para pemimpin Federasi Rusia atas pemberontakan yang dibatalkan. Pemberontakan singkat ini merupakan tantangan paling serius bagi Putin sejak ia berkuasa di Rusia pada 31 Desember 1999.
Masya Allah, inilah bukti kepedulian Rusia pada Islam. Hadiah untuk umat muslim di Crimea, sebuah masjid agung Simferopol yang segera diresmikan. Begini penampakannya. Masjid Agung Simferopol yang berdiri megah di Crimea merupakan masjid terbesar di wilayah yang sudah bergabung dengan Rusia tersebut. Masjid ini telah menjalani proses akhir pembangunan untuk segera diresmikan. Para ahli telah mulai pencegatan kubah-kubah Masjid Agung atau pengecetan kubah-kubah Masjid Agung Simferopol. Tweet Kedutaan Besar Kedubes Rusia di Indonesia. Kedubes Rusia menjelaskan selama proses pengecatan, cat dari bahan alami akan digunakan demi ketahanan dan juga keawetan warna. Warna-warna utamanya adalah biru, merah, dan juga emas. Masjid Agung Simferopol memiliki satu kubah besar dengan diameter 19 meter. Kubah-kubah yang menopang kubah ini dan 8 kubah yang lain lebih kecil. Ornamen ini tidak seperti yang lain di dunia yang dirancang khusus untuk Masjid Agung Simferopol, papar Kedubes Rusia. Ervin Musayev, penasehat wali kota Crimea, mengatakan akhir tahun lalu ada kemajuan 85% dalam pembangunan masjid menurut laporan RT Arabic. Dia mengatakan pembangunan akan selesai pada tahun 2023 ini dan Departemen Urusan Agama Umat Islam akan bertanggung jawab atas masjid tersebut. Dia mencatat pembangunan berlangsung lebih dari periode yang direncanakan karena pandemi yang terjadi. Kami dapat mengatakan proyek konstruksi telah memasuki tahap akhir, papar Musayev, seraya menambahkan masjid tersebut akan menjadi hadiah bagi umat Islam di Crimea. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 2015 lalu dan 120 orang pekerja dalam 2 shift untuk menyelesaikan proyek tersebut. Setelah selesai, bangunan tersebut akan menampung 3.000 hingga 4.000 jemaah, termasuk 900 wanita. Crimea adalah semenanjung di Ukraina di pantai utara Laut Hitam yang telah berada di bawah kendali Rusia sejak tahun 2014. Mayoritas penduduk Crimea menganut gereja ortodoks dengan Tatar Crimea menjadi minoritas muslim. Kehadiran masjid ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah Rusia untuk umat Islam di Crimea.